Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami bersyukur Tuhan. Mengingat kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya hari esok kami Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berkuasa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Buat karya penyelamatan-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh membukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, katakan bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih, katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Engkau ku sembah, dan ku sembah
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, katakan sekali lagi bersyukur. Ku mau bersyukur Tuhan, lah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oleh karena itu kami terus bersyukur Tuhan. Setiap detik kami Tuhan. Ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan bersyukur, 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 lah bersyukur karena kasih setiamu. Kau ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, lah bersyukur karena kasih setiamu. Oh ya, kau ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Oh, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Oh, kami mau berterima kasih Tuhan, apa yang Kau telah mati bagi kami, Kau yang telah bangkit bagi kami. Itu membuat kami percaya Tuhan, itu membuat kami mempunyai pengharapan Tuhan. Saat ini mungkin kami datang bawa masalah-masalah kami Tuhan, tapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak kami pikirkan Tuhan. Apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak kami dengar, itu yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Oleh pagi ini Tuhan, kami mau naikkan syukur Tuhan, kami mau ngambil waktu sebentar Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, bersyukur, kami mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kau amat perkasa. Haleluya, haleluya, sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Kau satuku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau Allah satuku sembah.
sembah, Kau ku sembah, ya Kau ku sembah. Oh Tuhan, satu ku sembah, ya Kau ku sembah. Allah satu ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Yesus Tuhan, Kau satu ku sembah Tuhan. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang Tuhan ke bait-Mu Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebagai bentuk rasa syukur kami Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan menari, kami siap melompat, kami siap bersorak bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang telah bangkit Tuhan bagi kami. Haleluya, amin. Yes, saya mau lihat saudara-saudara di sini. Buka maskernya boleh sebentar. Berikan senyuman paling manis buat kanan kiri. Iya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes, sebab Allah kita telah bangkit dan sumber kekuatan kita. Oh oh oh, 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 oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Siap bersorak bagi Tuhan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya
dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Yes, umat-umat percaya katakan, hey, bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dahsyat di tempat kudusnya. Lirik lagu yang mengatakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Siapa yang bersuka kalau musuh-musuh kita dikalahkan? Siapa yang bersuka kalau kekhawatiran kita telah dipatahkan, ketakutan kita dipatahkan? Sebab Allah bangkit, amin. Allah bangkit, amin. Katakan, Allah bangkit. Bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, yes, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, 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 oh oh. Yes, kita mau rayakan Yesus yang telah bangkit, amin. Kita rayakan Yesus, rayakan. Mari katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Say, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit,
kebangkitan Tuhan kita. Katakan Dia bangkit. Oh, oh, oh Yesus bangkit. Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan sekali lagi, Dia bangkit, Dia bangkit. Yes, bangkitan memberi kami hidup Tuhan. Seolah ini kan mempersorak bagimu Tuhan. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di barat, utara, selatan dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes, katakan ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kami merasakan sukacitamu Tuhan. Kan Roh Allah di sini. Yes, ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidup, yes, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat yang terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunnya.
Rasakan kuasa Allah turunlah, yes. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah, yes. Oh sukacita. Oh, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah. Lagi-lagi rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, yes. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah, yes. Oh sukacita bagimu. Rasakan kuasa Allah. Jemaat saja, rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah, yes. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah sekali lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kuasa-Mu Tuhan. Karya terbesar yang pernah kami terima Tuhan. Kau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan. Karya penyelamatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah Tuhan boleh membebaskan kami Tuhan. Dengan kesukaan, sukacita dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau kasih yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berhenti
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sekali lagi. Oh, karya terbesar dalam hidup. Biarlah ini menjadi pujian kami, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Kau tak ternilai Tuhan, karya terbesar saya serahkan pada namanya dalam hidupku. Engkaulah harta yang tak ternilai Tuhan. Oh Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam, haleluya, pengorbanan yang terima kasih Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku dan ku hargai. Yesus, Engkau saya mengundang nanti Ibu Eva akan maju ke depan untuk berdoa kebenaran firman daripada Tuhan. Kasih kepada Tuhan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami merasakan hadirat Tuhan dalam pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami boleh naik di hadapan hadirat
kami Tuhan, membebaskan kami dari dosa-dosa kami, dari sakit penyakit kami Tuhan, dan kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi firman-Mu. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan, memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar Kau pakai lebih heran lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Coba katakan kanan kiri, katakan selamat Paskah. Cari orang yang lain, katakan hal yang sama, selamat Paskah. Puji Tuhan, saudara bersuka cita hari ini. Kita ada semua karena kemurahan daripada Tuhan. Dan beberapa hari lalu kita sudah merayakan Jumat Agung. Hari ini kita merayakan Paskah. Khususnya kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Kita nyanyi bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia, apa saudara? Ku tak. Dengan tepuk tangan yang meriah. Karena ku tahu Dia pegang hari. Oh amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi dengan iman, lebih keras lagi. Sebab Dia hidup. Yes, haleluya. Ada masa depan, ada pengharapan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab. Beri tepuk tangan yang meriah buat Dia yang hidup. Haleluya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya beri judul khotbah Paskah, khotbah kebangkitan. Sama-sama kita baca temanya di depan. 2, 3. Kubur belum dengan iman, harus dengan iman saudara. Kalau kubur saja kosong, masalahmu juga pasti akan Tuhan bereskan. Kuasa kebangkitan sanggup menyembuhkan yang sakit pagi hari ini. Dengan iman 2, 3. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bicara kubur kosong ini berbicara kuasa supernatural. Berbicara kubur kosong harus ada kuasa yang melebihi rata-rata. Nggak bisa hanya dengan bangkit begitu saja. Tidak bisa dengan berdiri begitu saja. Karena untuk bisa kubur itu kosong harus memiliki kuasa daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan hari ini saya percaya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ada kuasa Kristus di tengah-tengah kita. Kita bukan sekedar memperingati kebangkitannya, tetapi kuasa kebangkitan itu dialami juga pagi hari ini. Kubur Yesus kosong. Next. Dalam Markus 16 ayat 5 dan 6. Markus 16 ayat 5 dan 6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Next. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, ini berbicara orang muda ini malaikat saudara. Sama-sama kita baca sisa ayat ini. 2, 3. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu.
Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ia telah, dengan keras 2, 3, ia telah. On the early Sunday morning, Alkitab berkata, pagi-pagi benar, wanita-wanita membawa rempah-rempah. Mereka ingin mengunjungi kubur Yesus. Mereka ingin mempersembahkan ada di dalam kubur Yesus. Maria dan kawan-kawannya, mereka datang untuk melihat kubur Yesus. Tetapi pada hari yang ketiga, sama pada hari ini, pagi-pagi benar, mereka mendapati kubur Yesus kosong. Padahal Yesus sudah pernah berkata berkali-kali, ya memang aku akan mati, anak manusia akan diserahkan untuk menjadi korban ganti buat kita. Tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Hari Jumat Agung melambangkan kesedihan betapa Yesus harus berkorban buat kita. Haleluya. Hari Jumat kemarin saya juga berkata, Bethlehem tanpa Kalvari adalah hal yang sia-sia. Tetapi jatuh hari ini, Bethlehem, Kalvari, dan sekarang kubur Yesus kosong. Dan kalau kubur Yesus kosong menandakan sebab dia hidup. Kita menyembah bukan Allah yang mati. Bahkan masih didoakan, mudah-mudahan arwahnya masih diterima. Tapi dia tidak perlu didoakan karena dia adalah Allah yang hidup. Haleluya. Dia hidup tidak perlu dibantu orang. Dia bangkit tidak perlu ditolong orang. Karena ada kuasa kebangkitan di dalam diri Yesus. Kubur Yesus kosong. Wanita-wanita terkejut. Mereka kaget. Mereka tidak habis pikir apa yang terjadi dengan kubur itu. Seorang pemuda yang adalah malaikat, dia berkata, jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut. Lebih keras lagi dengan iman 2, 3. Katakan kanan kirimu 2, 3. Jangan. GPD Yordan Kebon Baru jemaatnya harus tidak takut. Menghadapi apapun, menghadapi hari esok. Karena dia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak mau dan saudara juga tidak mau Anda datang ke tempat ini menyembah Allah yang mati. Banyak kepercayaan menyembah benda mati, Allah yang mati. Tetapi Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita sembah pagi hari ini, dia hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hidup. Sebab dia hidup, ada pengharapan Bapak Ibu. Karena dia hidup, dia tahu pergumulanmu. Bagaimana mungkin Allah yang mati, benda yang mati, tahu kalau engkau sedang sedih, dia mati. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ada Bethlehem, ada Golgota, tapi sekarang ada kubur Yesus kosong. Haleluya. Almasih kita hidup. Amin. Tidak sia-sia iman percaya kita Bapak Ibu. Enggak sia-sia engkau berlelah-lelah bekerja melayani Tuhan. Tidak sia-sia karena Allah kita tahu dia hidup. Dan bukan cuma hidup, dia juga Allah yang berkuasa. Berikut. Oh haleluya. Kita baca sama-sama ayat ini. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku
akhirnya beroleh apa? Dari antara orang mati. Jadi yang bangkit bukan cuma Yesus, saudara juga nanti satu saat bangkit. Katakan amin, saudara. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, satu kali kelak mereka juga akan bangkit. Karena apa? Yesus bangkit. Yesus hidup dari antara orang mati. Kita juga nanti akan dibangkitkan. Katakan amin, saudara. Tapi Pak, saya kan belum mati. Ekonomimu akan dibangkitkan. Hidupmu akan dibangkitkan. Rumah tanggamu akan dibangkitkan. Masa depanmu akan dibangkitkan. Kenapa? Kubur Yesus kosong. Katakan amin. Sebab dia hidup, saudara. Sebab dia hidup. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi pasal yang ketiga, yang ku kehendaki, aku mau mengenal dia. Kata berhendak artinya dia mau lebih lagi. Dia mau more, dia mau lebih mengenal Tuhan. Mengenal tentang apa? Pribadi yang membangkitkan. Dulu kita lemah, dulu kita tidak berdaya, dulu kita tersesat. Tetapi ketika kita menerima kuasa kebangkitan, kita berubah. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah yang datang. Jangan ingat-ingat masa lalu. Ada lagu orang Sulawesi Utara berkata, mana itu janji yang anak ada bilang, saudari dulu tak tunggu markote putar balik. Mana janjinya yang kamu ngomong? Udah nunggu lama, rupanya kamu penipu. Janji-janji tinggal bulan madu. Hah? Itulah janji Manu, itulah perkataan Manu, tapi yang berjanji adalah Tuhan. Rasul Paulus sekali lagi berkata, yang ku kehendaki untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena Rasul Paulus tahu, dulu notabene dia adalah pembunuh orang Kristen. Dulu namanya bukan Paulus, dulu namanya Saulus. Dan dia adalah pencetus pertama untuk membunuh martir pertama. Yang namanya Stefanus. Otaknya, dalangnya si Saulus itu. Sampai si Stefanus dirajam dengan batu. Itu otaknya Saulus yang berubah menjadi Paulus. Kenapa bisa? Karena ada kuasa kebangkitan. Yang rusak dibenarkan. Yang salah dibenarkan. Kenapa? Ada kuasa. Sama-sama katakan ada kuasa. Sekali lagi dengan iman, ada kuasa. Ada kuasa. Kedatanganmu datang ke tempat ini karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu, Anda yang pagi hari ini bangun bukan karena alarm, karena Tuhan menghendaki kau hidup hari ini. Jangan kau pikir kau bangun pagi, oh ini karena saya sehat, karena saya luar biasa. No. Saudara tahu tidur itu di antara mati dan hidup. Anda tidur tadi malam, itu antara mati dan hidup. Dan jujur banyak orang yang tidur tadi malam, sampai hari ini gak bangkit, gak bangun. Kenapa? Waktunya sudah selesai. Tapi kalau saudara boleh bangun dan berkata, haleluya. Hari ini hari Paskah, aku memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saya masuk pada poin yang pertama, faktanya. Perhatikan. Kenyataannya nomor 1, kita berurusan dengan Allah yang, saudara senang punya Allah hidup apa Allah mati? Hah? Hidup apa mati? Nah, faktanya masalahnya sekarang gini. Tuhan yang kita sembah itu hidup. Jadi kalau dia hidup, dia
Dia tahu? Dia tahu? Coba buka Yus di luar dari itu. Matius pasal 6. Ayat 32. Coba. Matius 6, 32. Roh Kudus ingatkan. Lihat ya. Semua itu, ini bicara tentang kekhawatiran. Matius pasal 6 berbicara kekhawatiran. Makan, minum, pakai. Ini bicara di Matius pasal 6. Tapi datang ke ayat 32. Semua itu, perhatikan ya. Dicari bangsa-bangsa yang tidak. Banyak orang menyembah Allah yang tidak mengenal keperluan kita. Tetapi Bapamu yang di sorga, sama-sama katakan apa? Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu kalau kita perlu. Saudara bangga dengan Tuhan yang tahu. Haleluya. Bahkan bahasa tetesan air mata pun dia tahu. Saudara pernah gak berdoa sampai tidak ada bahasa yang keluar, yang ada hanya air mata. Sampai tetesan air mata pun Tuhan tahu, saudara. Dan saya bersyukur dan saya percaya saudara juga bersyukur. Yang menonton juga pasti bersyukur. Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Dia tahu. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan Riko, Suito dia tahu, Om Vence dia tahu. Apa dia tidak tahu di dunia ini sedang dilanda corona? Dia tahu. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Susahmu dia tahu Bapak, susahmu dia tahu Ibu. Justru karena dia tahu, dia mau menolong saudara. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Yesus pernah sedih enggak? Hah? Yesus pernah sedih enggak? Pernah. Ayat terpendek di Alkitab, maka menangislah Yesus. Yesus pernah sakit hati enggak? Yesus pernah marah enggak? Yesus pernah ditolak enggak? Yesus pernah diludahi, ditikam, disalib. Bahkan ada hal yang kita belum pernah alami, Yesus pernah alami. Jadi dia tahu, bahkan dia lebih mengerti segala pergumulan manusia. Katakan amin. Kembali lagi yang tadi. Faktanya, kenyataannya bahwa kita berurusan dengan Allah yang hidup. Apa yang saya maksud dengan ini? Nah, kalau saudara tahu Allah itu hidup, baiklah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hari Jumat kemarin saya berkata, tujuan gereja Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan manusia di dunia ini, khususnya anak-anak Tuhan dengan satu tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, ketika Adam pertama kali diciptakan, tujuannya supaya Tuhan Allah Bapa itu punya hubungan baik dengan manusia. Makanya diciptakan Taman Eden dengan segala keindahannya. Betul? Bahkan dilihat Adam kasihan sendiri. Kasihan dia gak baik seorang ini. Diciptakan Hawa. Diambil tali dari tulang rusuk, bukan tulang rusak. Betul? Tiba-tiba Adam lagi tidur bangun pagi. Ding, 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 ding. Ini makhluk lain tuh ini. Biasanya lihat binatang, loh kok ini kelihatannya sama. Betul? Jadilah mereka suami istri, mereka dipertemukan di Taman Eden. Betul? Indah dan indah dan indah. Sampai satu saat akhirnya mereka jatuh di dalam, apa Tuhan gak tahu? Tahu. Mereka diusir dari Taman Eden. Apakah Tuhan gak tahu? Dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Tuhan itu tidak diciptakan. Manusia diciptakan. Hewan diciptakan. Tumbuhan diciptakan. Alam semesta diciptakan. Tapi Allah tidak diciptakan. Karena dia Allah. Dia maha. Kata maha tidak boleh diberikan kepada manusia.
Kata maha itu hanya diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, faktanya dia hidup. Dan kalau dia hidup, dia bisa melihat. Karena dia, haleluya, haleluya. Sebab dia hidup, jadi dia tahu keberadaan kita. Next, coba. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah. Perhatikan yang apa? Hidup dan yang Allah tuh hidup, saudara. Haleluya. Memang dengan kasat mata kita nggak lihat Yesus. Ya, orang berkata, mana Tuhanmu, mana Tuhanmu. Memang nggak kelihatan, saudara. Dengan kasat mata nggak kelihatan. Tapi dengan mata iman, kita percaya dia hadir pagi hari ini. Siapa yang percaya Tuhan hadir? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia hadir. Sebab dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok. Katakan amin. Yang kedua, faktanya adalah dia yang hidup adalah raja. Saudara harus mengerti begini, saudara ya. Di dalam kealahan kita itu berbentuk kerajaan. Ya, kerajaan. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Baru turun derajatnya para malaikat. Baru turun berikutnya manusia. Tetapi ketika manusia ditebus, manusia naik derajat, kita ada di atasnya malaikat. Malaikat turun derajat ada di bawah kita. Karena apa? Kita jadi anak, jadi hamba, yang terakhir kita jadi sahabat. Malaikat bukan sahabat Allah. Manusia itu sahabatnya Allah. Oh, nggak ada amin loh, saudara. Saudara mau jadi sahabatnya Tuhan? Saudara, tidak semua rahasia dikasih tahu kepada anak, tapi rahasia bisa dikasih tahu kepada sahabat. Saya berdoa supaya jemaat Kebenaran Kebun Baru semua menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, kamu sahabatnya Allah. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, perhatikan, telah diberikan segala apa? Kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sama-sama baca sisanya 2-3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada, katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan beserta dengan kita, katakan amin. Dia beserta sampai akhir zaman. Kenapa? Karena kuasa kerajaan itu menjadi bagiannya. Yang pertama dia hidup, amin. Yang kedua dia berkuasa. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Pertanyaannya begini, kapan raja itu datang? Halo? Kapan raja itu datang? Raja yang saya maksud berbicara Yesus. Orang bertanya-tanya kapan Yesus datang kembali? Kapan? Hah? Haleluya. Yang pertama tandanya semua orang harus mendengar Injil kerajaannya. Itu dulu. Yang kedua, gereja harus dipulihkan. Kalau gereja masih terpecah-pecah sekarang seperti organisasi ini organisasi ini, pecah. Tuhan belum datang. Karena dalam Injil Yohanes berkata, doa Yesus, jadikan mereka satu, in unity. Ketika gereja sudah menjadi satu, ayatnya jelas berkata, supaya dunia melihat aku di dalam mereka.
Kenapa sulit sekali kita bersaksi? Kenapa kita sulit sekali memenangkan jiwa? Kenapa? Karena orang di luar tidak melihat ada kesatuan di gereja. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan baku-baku berantem. Jangan saling-saling gontok-gontokan. Apalagi sesama jemaat. Katakan amin. Mazmur 133 begitu indah ketika ada kerukunan, karena di situ Allah akan perintahkan berkat. Berkat nggak diberi tapi diperintah, artinya pasti diberkati. Yang ngerti katakan amin. Yang berikut, bagaimana kita bisa tahu raja itu mau datang? Gereja Tuhan yang penuh Roh Kudus akan disingkirkan. Pak, kalau yang divaksin disingkirkan nggak Pak? Saya udah 3 kali divaksin, berarti kalau begitu saya nggak masuk surga dong. Terlalu kolot bener sih. Selain kolot nggak tahu firman. Saudara harus vaksin, saudara. Kalau sakit saya nggak tanggung jawab. Loh, nggak ada amin juga nih. Ini jemaat pada kemana sih? Ini YouTube-nya ke sini sih. Ya, kalau lain kali YouTube-nya ke sini, Yus, supaya kelihatan tuh jemaatnya. Terus soalnya kalau di YouTube kan cuma kelihatan pembicaranya, terus jemaatnya enggak. Haleluya. Ikuti anjuran pemerintah, karena pemerintah Tuhan yang lantik. Loh, aminnya juga enggak ada loh. Bingung saudara. Saudara yang enggak vaksin ketiga, mohon maaf ya, kalau keluar kota masih harus pakai antigen. Kalau saya sama Ibu Gembala, jalan bebas saudara, sadar. Mau kemana Pak? Mau ke Bali. Oh, haleluya. Sudah vaksin? Sudah. Silakan Pak. Oh, jalan dengan kangkung saudara. Siapa suruh saudara? Haleluya. Haleluya saudara. Ada orang sampai sekarang anti nggak mau divaksin, katanya itu pekerjaan antikristus, itu sesat. Saya katakan sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, nggak benar itu. Jangan mau diprovokasi dengan isu-isu yang bodoh, makanya baca firman itu yang benar. Kapan antikristus bekerja? Ketika gereja Tuhan disingkirkan. Gereja udah disingkirkan belum? Belum, vaksin lah. Susah amat aja nggak susah. Saudara, antikristus bekerja nggak perlu vaksin. Anda punya HP, semua udah kedetek. Jempol kita, apa yang kita pencet-pencet ini. Apa ini? Jempol, apa sidik jari kita udah kerekam. Kok susah amat sih saudara? Gereja harus dipulihkan dulu. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Baru kesudahan itu baru datang. Makanya rajin-rajinlah baca firman. Rajin-rajinlah ibadah. Supaya saudara gak dibodoh-bodohin. Yang ngerti katakan amin. Dia sebagai raja yang berkuasa. Karena apa? Segala kuasa baik di sorga, di bumi diberikan kepada dia. Makanya muncul ayat 19. Jadikan semua bangsa. Apa semua bangsa sudah dengar firman? Belum. Saudara, ada bagian lain di dunia ini yang sama sekali belum dengar Injil. Itulah tugas gereja. Sehingga nanti ayat itu tidak akan bohong. Karena apa? Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut ketika mereka tahu siapa itu Yesus. Yang ngerti katakan amin. Sekarang balik lagi ke yang tadi yang saya sampaikan. Next. Dalam Filipi 3 ayat 10. Lihat. Kata mengenal, perhatikan ya. Kata mengenal bahasa aslinya ginosko. Katakan ginosko. Sama-sama lebih keras 2, 3. Nah, ginosko artinya mengenal secara dekat atau pribadi. Ketika Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang ku ginosko adalah mengenal kuasa kebangkitannya, artinya ingin mengenal lebih dekat lagi. Kalau saudara merasa sudah dekat dengan Tuhan, hari ini katakan, aku mau lebih dekat lagi.
lebih dalam lagi ku Yesus, lebih dari segala. Ketika 23 tahun yang lalu, angkatan saya di BJ, Sekolah Kitab BJ, SAB, saya angkatan 44, lalu 46. Sebelum keluar kami terbiasa memiliki buku namanya pelita. Ya, jadi setiap orang dapat satu-satu. Waktu angkatan kedua ditulis mana ayat favorit dan lagu favorit. Saudara tahu lagu favorit saya waktu angkatan kedua? Lagunya begini. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Ketika lagu itu muncul, seperti benar-benar merasuk hati saya dan meneguhkan panggilan saya. Sebagai hamba Tuhan saya ngerti bahwa di dalam pelayanan yang lebih itu bukan harta emas dan perak, tetapi pribadi Yesus lebih dari segalanya. Sama seperti Rasul Paulus, aku mau ginosko dengan kuasa kebangkitan-Mu. Aku mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Karena Rasul Paulus tahu pengenalan dia dengan Tuhan melebihi dari segala yang dia miliki. Saya pernah katakan di gereja ini, bagaimana caranya engkau bisa menilai engkau memiliki rohani yang normal. Rohani yang benar-benar dikehendaki Tuhan. Ketika engkau mencintai Tuhan lebih dari segala hal. Sebelum Yesus disalib, Yesus pernah memanggil Simon Petrus. Dia berkata begini, Simon Petrus, yes, iya Tuhan. Pertanyaannya sederhana, apakah engkau mengasihi aku? Petrus waktu itu tidak berpikir, dia hanya berpikir sepintas lalu karena dia lebih cepat ngomong dari bertindak. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 2 kali dia tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Kira-kira cukup 2 kali? No. Sampai 3 kali Yesus berkata, Petrus, if you really love me, do you love me? Apakah kau mencintai, mengasihi aku? Alkitab berkata Petrus menangis karena Yesus bertanya sampai 3 kali. Pertanyaan yang sama juga datang pagi hari ini bagi gereja GPI Yordan Kebon Baru. Apakah seluruh jemaat mencintai Tuhan? Apa sih yang Tuhan gak kasih sama kita? Dan sekarang saya masuk kepada 2 contoh. Tadi berbicara bagaimana kita mengenal dia. Nah, ada satu cerita yang menarik menurut saya. Dalam Markus 4 ayat 39 sampai 41. Saya bacakan, saudara simak. Ia pun bangun, Yesus bangun ya. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, apa? Tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi, perhatikan baik ayat yang berikutnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, lihat bahasanya. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Anda dengar ya? Yang ngomong siapakah orang ini adalah murid Yesus. Saya mau ngomong begini. Bahkan level murid sekalipun belum tentu mengenal Yesus. Siapa orang ini? Loh, dia kan murid Yesus. Kenapa masih dipertanyakan lagi? Halo saudara, jangan sampai saudara seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Orang berkata, dari bahasamu engkau pengikutnya. Tidak,
dari kelakuanmu engkau pikir ikuti. Tidak. Bahkan yang ketiga kali dia berkata, aku bersumpah, aku tidak kenal dia. 3,5 tahun bersama Yesus, masih berani bersumpah tidak kenal Tuhan. Jangan sampai Anda puluhan tahun jadi jemaat GBD Kebon Baru, ketika orang tanya, kamu orang Kristen, kamu anak Tuhan, kamu pengikut Yesus. Oh, enggak. Itu yang membuat hati Tuhan diiris. Itu yang membuat hati Tuhan sakit. Saudara ingat ada ayat firman Tuhan berkata, kalau kamu malu mengaku aku di hadapan teman-temanmu, orang-orang di luar sana, aku juga malu mengaku engkau di hadapan Bapakku. Murid is murid, tapi pengenalan bicara pribadi. Siapa orang ini? Siapa dia? Loh, dia baru saja meredakan angin ribut. Dia Yesus, dia Allahmu, dia adalah Tuhanmu. Kenapa engkau masih pertanyakan dia? Selanjutnya malah yang terbalik, coba next. Orang yang mengenal Tuhan, siapa dia? Wanita Kanaan. Dia berkata apa? Kasihanilah aku ya Tuhan. Satu, dia katakan Tuhan. Yang kedua, anak Daud. Wanita Kanaan ini ketika dia mau menyatakan keinginannya, kerinduannya untuk anaknya kerasukan setan di rumah, dia sebut siapa Allah itu. Orang asing aja tahu siapa itu Yesus. Saudara percaya iblis tahu siapa Yesus? Tahu? Ketika Yesus turun dari perahu, lalu ketemu orang kerasukan setan. Lalu belum apa-apa dia udah ngomong gini, apa urusanmu anak Allah? Haleluya, haleluya. Jangan sampai kita didapati pada akhirnya kita nggak kenal dan tidak mengaku siapa Tuhan bagi kita. Saya tutup dengan ayat ini, setelah itu kita berdoa. Next. Kisah Rasul 3 ayat 6. Perhatikan baik. Tetapi Petrus berkata kepada orang yang timpang, yang selalu ada di depan gerbang Ka'bah Allah. Dia berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Sama-sama baca sisa ayat ini 2-3. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Bahasa Inggris berkata, raise up, bangkit dan berjalanlah. Hari ini apa yang perlu bangkit dari hidupmu akan terjadi bagimu hari ini. Apa yang menjadi keperluan? Engkau bangkit dari kelumpuhan fisik, dari kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan finansial, kelumpuhan hubungan dan masa depan. Bangkit dan berjalanlah, mujizat terjadi. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya.